Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pejuang tes CPNS dan P3K tahun 2021, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Rahmat Heldi HS, channel yang terus membahas informasi-informasi terkini terkait dengan soal tes CPNS dan P3K tahun 2021. Kawan-kawan, kali ini saya juga akan membahas mengenai soal-soal rangkuman soal-soal 100% FRP3K PGSD berdasarkan soal-soal tes tahap 2 2021. Sumbernya adalah dari kawan-kawan yang kemarin sudah mengikuti tes P3K tahap 2 kawan-kawan ya. Lalu saya cocokkan dengan soal-soalnya dan soal-soal ini sudah terbukti benar 100%. Bagi kawan-kawan tinggal dipahami, diingat saja kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang masih berjuang mudah-mudahan lulus dengan soal-soal ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, diharapkan bisa untuk subscribe terlebih dahulu. Khawatir kawan-kawan ketinggalan dengan informasi-informasi yang saya berikan. Yuk yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe terlebih dahulu. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan coba bahas rangkuman soal-soal 100% FRP3K PGSD berdasarkan soal-soal tes tahap 2 2021. Kawan-kawan, nanti kawan-kawan akan bertemu dengan soal berkait tentang lambang Pancasila. Kawan-kawan ya, kawan-kawan nanti akan ketemu dengan soal lambang Pancasila. Ini soalnya untuk kawan-kawan, tinggal diingat saja kawan-kawan. Ya, satu ini tentang lambang Pancasila. Baik ya. Lambang pohon beringin pada Pancasila adalah lambang sila. Di sini jawabannya C kawan-kawan ya. Sila ketiga. Pohon beringin ini 1 bintang, 2 rantai, 3 adalah pohon beringin. Kawan-kawan, soal ini pasti muncul di tahap kedua karena ini adalah sumbernya dari teman-teman yang sudah ikut tes kemarin ya. Baik kawan-kawan, itu pertanyaan tentang lambang Pancasila. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua kawan-kawan. Ini adalah soal dari rangkuman soal-soal 100% FRP3K PGSD berdasarkan soal-soal tes tahap 2 2021. Kawan-kawan, nanti kawan-kawan itu ada soal bentuk kerjasama ASEAN. Nah, soalnya ini kawan-kawan ya, bentuk kerjasama ASEAN. Ini adalah nomor urut 3-nya kawan-kawan. Jangan dilihat nomor urut 3-nya kawan-kawan, tapi lihat soalnya ya. Bentuk kerjasama ASEAN. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran biru yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna kuning yang diikat. Warna kuning melambangkan, ini kawan-kawan, apa? Di sini jawabannya adalah B kawan-kawan ya. Warna kuning itu jawabannya adalah B, melambangkan kemakmuran negara anggota ya. Jadi warna kuning adalah melambangkan kemakmuran anggota ya. Itu kawan-kawan ya jawabannya ya tentang bentuk kerjasama ASEAN. Nah ini ada penjelasannya. 1, lambang ASEAN ini digunakan sebagai lambang resmi ASEAN. 2, lambang ASEAN melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Warna-warna lambang biru, merah, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara-negara anggota ASEAN. 3, warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, merah melambangkan keberanian dan dinamika, putih melambangkan kesucian, dan kuning melambangkan kemakmuran. Maka jawabannya adalah C kawan-kawan ya. 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN ya. Itu kawan-kawan ya, ada soal tentang ASEAN nanti. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan adalah jawabannya B kawan-kawan ya, yaitu ASEAN Council of Teachers ya. Jawabannya B, ASEAN Council of Teachers. ACT adalah perkumpulan organisasi guru di kawasan Asia Tenggara ya. Itu soalnya kawan-kawan. Lalu ada soal lagi masih tentang ASEAN kawan-kawan. Lihat di sini. Tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari negara Filipina adalah Narcisco Ramos ya. Tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari negara Filipina adalah Narcisco Ramos. Baik kawan-kawan, itu adalah soal yang nanti muncul pada tes kawan-kawan yang belum tes di tahap 2 ini ya. Kita lanjutkan kawan-kawan. Kawan-kawan, nanti kawan-kawan itu ada soal membahas tentang paragraf narasi, eksposisi, argumentasi ya, argumentasi dan lain-lain. Pokoknya tentang paragraf kawan-kawan. Ini soalnya kawan-kawan ya, ini soalnya. Dilihat dari penampilannya, ia wanita yang anggun. Badannya tinggi semampai dengan warna kulit putih ke kuning-kuningan. Rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya yang mempunyai bola mata yang warna coklat dan hidungnya mancung. Teks di atas termasuk jenis karangan titik-titik.
Jawabannya di sini adalah C, kawan-kawan ya. Masuk ke dalam jawaban C, yaitu teks deskripsi, kawan-kawan ya. Dilihat dari penampilannya, ia wanita yang anggun. Badannya tinggi semampai dengan warna kulit putih kekuning-kuningan. Rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya yang mempunyai bola mata yang warna coklat dan hidungnya mancung. Teks di atas termasuk jenis karangan deskripsi. Jawabannya C, kawan-kawan ya. Jawabannya C. Kawan-kawan nanti akan dihadapkan dengan soal-soal paragraf ya. Nah, ini kawan-kawan penjelasannya. Narasi paragraf yang berisi rangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai urutan waktu yang sistematis dan logis. Eksposisi paragraf yang berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Deskripsi paragraf yang menggambarkan suatu objek ataupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat atau mengalami sendiri topik dalam tulisan. Kalau persuasi, paragraf yang berisi ajakan. Maka jawabannya adalah deskripsi. Oke kawan-kawan ya. Tolong kawan-kawan diingat dan dipahami, karena waktunya sudah mulai sedang berjalan, sedang ujian. Kawan-kawan yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe channel ini. Masih soal tentang paragraf kawan-kawan ya, di sini terpotong, tetapi mudah-mudahan kawan-kawan ingat, dapat menghalangi virus masuk ke dalam tubuh. Penggunaan masker harus menutup hidung, mulut, dan dagu secara sempurna. Ayo, gunakan masker yang benar agar terhindar dari virus corona. Kalau di sini kata ayo berarti ajakan. Kalau ajakan jawabannya adalah D, persuasi. Ingat, persuasi adalah karangan atau paragraf yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Ini adalah jawabannya adalah persuasi ya. Baik kawan-kawan, itu soal-soal yang nanti muncul kaitannya dengan paragraf kawan-kawan ya. Nah, kemudian kawan-kawan, ada namanya paragraf prosedur. Nanti kawan-kawan akan bertemu dengan paragraf prosedur. Contohnya ini kawan-kawan ya. Soalnya bukan contoh lagi. Ini soalnya kawan-kawan ya. Perhatikan teks petunjuk di bawah ini. 1. Masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. 2. Aduk sampai rata dan siap diminum. 3. Siapkan cangkir dan sendok. 4. Tuangkan air mendidih ke dalam cangkir. Urutan cara membuat kopi yang benar adalah jawabannya D kawan-kawan ya. Jawabannya adalah D, 3, 1, 4, 2. Apa 3, 1, 4, dan 2? Di sini 3-nya itu siapkan cangkir. 1-nya adalah masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Kemudian 2, aduk sampai rata dan siap minum. Yang 4-nya, tuangkan air mendidih ke dalam cangkir. Ya, jadi paragraf prosedur jawabannya adalah D. Ingat-ingat kawan-kawan ya, karena akan bertemu dengan soal tentang paragraf prosedur ya. Lalu kemudian masih tentang paragraf prosedur, ini soalnya kawan-kawan, urutan daur hidup belalang adalah jawabannya D kawan-kawan ya. Urutan daur hidup belalang adalah D. Apa itu D? Telur, belalang muda, belalang dewasa ya. Kawan-kawan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, karena terus memberikan informasi-informasi update untuk kawan-kawan agar kawan-kawan bisa lulus ya. Kawan-kawan, nanti kawan-kawan akan bertemu dengan soal rumah adat, pakaian adat, dan lagu daerah. Ini soalnya kawan-kawan ya. Soalnya ini. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2010 adalah A. Angklung, B. Wayang kulit, C. Batik, D. Pencaksilat, E. Pantun. Jawabannya adalah A. Angklung. Kita lihat di sini kawan-kawan. A. Wayang kulit tahun 2003, Batik tahun 2009, Angklung tahun 2010. Pencaksilat 2019, Pantun tahun 2020. Jawabannya adalah 2010 adalah angklung. A jawabannya kawan-kawan ya. Ingat tahunnya kawan-kawan ya. Karena beda tahun nanti beda. Tidak hanya angklung, ada wayang kulit, ada juga batik, ada pantun ya. Ingat kalau tahun 2010 yang diakui UNESCO adalah angklung. Kawan-kawan kita ke masih tentang kebudayaan daerah. Lagu daerah dari Bangka Belitung yang menceritakan tentang makan bersama adalah B kawan-kawan ya, La Berage ya. Bunga Jempa ini kalau nggak salah dari Aceh, Soleram, Jali-Jali ini ya pokoknya B kawan-kawan ya, La Berage ya. Jadi lagu daerah dari Bangka Belitung yang menceritakan tentang makan bersama adalah La Berage. Kita lanjut kawan-kawan. Kita lanjut ke kawan-kawan. Kawan-kawan ini yang keenam, kawan-kawan itu akan bertemu dengan soal tes P3K tentang teori belajar menurut Gagne, Ausabel, dan Piaget. Ini soalnya kawan-kawan ya. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Hal tersebut merupakan aliran dari teori. Nah, kawan-kawan,
Di sini jawabannya adalah A, konstruktivistik ya. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari, tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri ya. Jadi kawan-kawan jawabannya adalah A, konstruktivistik ya. Ingat-ingat ya kawan-kawan ya. Ada nanti soal tentang teori-teori belajar. Tentu juga ada soal teori-teori yang lain ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, nanti kawan-kawan akan menemukan soal metode belajar discovery, PBL, PJBL, inquiry, dan lain-lain. Kawan-kawan harus paham tentang materi-materi ini ya, metode-metode belajar ini. Ini contoh, ini soalnya kawan-kawan ya. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. Jawabannya adalah C kawan-kawan ya. Discovery learning ya. Langkah kerja discovery learning adalah dalam pembelajaran penyingkapan penemuan aspek berikut. Pertama ada pemberian rangsangan. Stimulation. Pernyataan, identifikasi masalah, pengumpulan data, data collection, pengolahan data, data processing, pembuktian, verification, menarik simpulan atau generalisasi. Jawabannya adalah C kawan-kawan ya. Jawabannya adalah discovery learning ya. Itu kawan-kawan, ada nanti soal mengenai tentang model atau metode belajar ya. Ada discovery, ada PBL, ada PJBL, ada inquiry. Kawan-kawan mohon diperdalam lagi mumpung masih ada waktu untuk membahas soal-soal yang lain. Oke kawan-kawan, ini soal yang sudah diverifikasi dan sah ya kawan-kawan ya. Pasti keluar lagi kawan-kawan di tes untuk kawan-kawan. Yang kedelapan kawan-kawan ada soal membahas tentang kebudayaan yang disahkan UNESCO. Nah ini muncul lagi kawan-kawan ya. Kebudayaan yang disahkan UNESCO. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2020. Ya. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2020. A. Angklung, B. Wayang kulit, C. Batik, D. Pencaksilat, E. Pantun. Jawabannya adalah E kawan-kawan. Apa E? Pantun kawan-kawan. Wayang kulit tahun 2003, batik tahun 2009, angklung 2010, pencaksilat 2019, pantun adalah 2020. Jawabannya adalah pantun. E kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan kawan-kawan. Tetap semangat, semoga lulus. Yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe kawan-kawan ya, agar tidak ketinggalan. Di sini saya agak bingung kawan-kawan berkaitan dengan urutan perang dari yang terlama kawan-kawan ya. Ada soal di sana itu urutan perang dari yang terlama kawan-kawan. Pertanyaannya ini tapi kawan-kawan nanti bisa cari ya, bisa diselusuri kawan-kawan ya. Ini soalnya, perhatikan sebagai berikut. Perang 1 Perang Margarana. 2 Peristiwa Bandung Lautan Api. 3 Perlawanan Rakyat Sulawesi. 4 Agresi Militer 1. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah... Ini jawaban. Kawan-kawan ini jawabannya saya kosong kawan-kawan. Belum kekejar saya mencari jawabannya kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan ini bisa dilengkapi oleh kawan-kawan ya. Ada soal urutan perang dari yang terlama kawan-kawan ya. Ini ya. Saya belum kekejar karena takut waktunya habis dulu kawan-kawan tidak melihat tayangan saya. Tapi di sini saya sudah berusaha kawan-kawan ya. Perang Margarana ini kemudian peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret. Masa perjuangan rakyat Sulawesi dan sebagainya. Kawan-kawan tolong ini dilengkapi. Karena ada soal perang yang terlama kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kawan-kawan lulus pada tahap 2 ini. Yang ke-10 ada soal tugas lembaga negara yudikatif, eksekutif, legislatif. Kawan-kawan tolong ini dipelajari. Ini soalnya kawan-kawan ya. Keterlibatan militer di bidang politik pada masa demokrasi terpimpin tidak terlepas dari dukungan rakyat yang dilegitimasikan dalam program Civic Mission. Salah satu perwujudan Civic Mission adalah A. Melarang kegiatan PKI di Indonesia, B. Melaksanakan program pembangunan, C. Berusaha menarik dukungan rakyat atas peran sosial politiknya, D. Menunjukkan kekuatan fisik militer kepada Soekarno. Jawabannya adalah C. Berusaha menarik dukungan rakyat atas peran sosial politiknya. Benar ya, sesuai dengan pembahasan tentang demokrasi terpimpin ya. Kawan-kawan itu ya. Kawan-kawan dilengkapi lagi kawan-kawan ya, ditambah lagi pengetahuan kawan-kawan tentang tugas lembaga negara yudikatif, eksekutif, dan legislatif ya. Biar kawan-kawan memiliki pengetahuan yang luas sehingga yang betul banyak pada tes tahap 2 nanti ya.
Kawan-kawan, di sini ada soal makna pembukaan alinea 1, 2, 3, 4. Ini soalnya. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat tentang cita-cita bangsa Indonesia pada alinea B, kawan-kawan ya. 2 ya. Ingat, pembukaan Undang-Undang 45 yang memuat tentang cita-cita bangsa Indonesia adalah pada alinea 2. Jawabannya adalah B. Masih ada soal lagi kawan-kawan tentang undang-undang. Salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang 45 alinea ke-1 adalah A. Indonesia berkuasa penuh atas wilayah-wilayah Nusantara. B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan di atas dunia. C. Indonesia adalah negara besar yang berhak menguasai negara lain. D. Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif. E. Indonesia merupakan negara sosialis. Jawabannya adalah B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan di atas dunia. Salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang 45 alinea ke-1. B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan di atas dunia. Nah, ini pembahasannya. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang 45 ini mempunyai makna sebagai sebuah pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia, termasuk juga Indonesia. Hal itu karena penjajahan yang terjadi menciptakan tidak setaranya derajat manusia. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka jawabannya adalah B, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, nanti kawan-kawan akan menemukan soal mengenai tentang penulisan daftar pustaka. Ya, penulisan daftar pustaka. Ini contoh, ini soalnya kawan-kawan. Penulisan daftar pustaka yang tepat untuk buku berjudul Komposisi karangan Goris Kerap diterbitkan oleh Nusa Indah di ND Flores tahun 85 ialah A. Kerap, Goris tahun 85. Ini kawan-kawan tolong diamati. Yang betul jawabannya adalah A. Ya kawan-kawan ya. Kerap, Goris tahun 85, komposisi ND Flores Nusa Indah. Pertama, ini saya jelaskan. Nama kalau dua kata dibalik, kata belakang disimpan di depan. Nama aslinya adalah Goris Kerap. Maka di Kerap, Goris ini tahun terbitnya. Komposisi nama bukunya. ND Flores ini tempat terbitnya, Nusa Indah nama penerbitnya. Yang betul jawabannya adalah A, kawan-kawan ya. Ingat-ingat tentang penulisan daftar pustaka ya. Nah, kawan-kawan juga akan menemukan soal ini. Ada soal disleksia, disgrafia, diskalkulia dan lain-lainnya. Ini soal keterbacaan ya tentang anak-anak ya. Ini soalnya kawan-kawan. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia adalah titik-titik. Jawabannya adalah A, kawan-kawan. Menyajikan lagu dan menempel poster abjad angka. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia. Jawabannya adalah A, menyajikan lagu dan menempel poster abjad angka. Ya. Yang harus dilakukan guru untuk peserta didik disleksia, 1. Melakukan latihan membaca secara rutin. Buat pelajaran lebih menarik, menyajikan lagu dan menempel poster abjad angka, memberi anak waktu untuk beristirahat. Maka jawabannya adalah A ya, menyajikan lagu dan menempel poster abjad angka ya. Itu kawan-kawan ya. Jangan lupa kawan-kawan subscribe ya channel ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kawan-kawan lulus semua. Kawan-kawan, nanti kawan-kawan akan menemukan soal sistem fungsi pencernaan. Fungsi sistem pencernaan. Ini soalnya kawan-kawan. Ini soalnya kawan-kawan. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang berfungsi menghasilkan cairan untuk mengemulsi lemak adalah bagian yang bernomor mengemulsi lemak. Di sini jawabannya adalah A, kawan-kawan ya. Ini nih kawan-kawan nih. A ya. Berarti hati ini kawan-kawan ya. Ini ya. Ini huruf satunya ditebalkan ini ya, tapi belum terlihat ya. Hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi mengemulsi lemak atau memperkecil ukuran lemak, memperlancar kerja enzim lipase dalam memecah lemak dan membantu absorpsi hasil pencemaran lemak yaitu gliserol dan asam lemak. Jawabannya adalah A ya kawan-kawan ya. Ini ya. Tuh kawan-kawan. Lanjut kawan-kawan, kita coba, mudah-mudahan keburu soal ini kawan-kawan bisa memahaminya. Masih tentang yang tadi ya kawan-kawan ya, tentang alat ini ya, tentang lemak tadi. Ini tentang soal tentang ini kawan-kawan, sistem pencernaan ya. Tadi tentang hati, kaitannya dengan soal nomor 1. Nah, ini tentang organ pencemaran pada manusia yang berfungsi menyerap cairan. Organ pencernaan pada manusia yang berfungsi menyerap cairan
Di sini usus besar, jawabannya B kawan-kawan ya. Usus besar bertugas untuk mengolah sisa-sisa makanan yang tidak didapat, dicerna atau diserap oleh usus halus. Usus besar juga bertugas menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang sudah dicerna usus halus, serta mengolah sisa makanan menjadi fases untuk kemudian dikeluarkan melalui anus. Ya, organ pencernaan pada manusia yang berfungsi menyerap cairan adalah usus besar. Usus halus tidak, lambung juga tidak, mulut juga tidak ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan kawan-kawan yang belum subscribe. Mudah-mudahan bisa subscribe kawan-kawan ya. Rangkuman soal-soal 100% FR-P3K PGSD berdasarkan soal-soal tes tahap 2 2021. Kawan-kawan nanti kawan-kawan akan bertemu dengan soal fungsi alat pernapasan ya. Kawan-kawan akan bertemu dengan soal fungsi alat pernapasan. Ini dia kawan-kawan ya. Fungsi bilik kiri pada jantung manusia adalah B. Memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh ya. Jadi kawan-kawan kalau ada pertanyaan fungsi bilik kiri pada jantung manusia adalah jawabannya adalah B. Memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh ya. Ini B. Yang A-nya memompa darah ke paru-paru, memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke seluruh tubuh. D. Memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. E. Menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Jawabannya adalah B. Memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh ya. Itu tentang fungsi alat pernapasan. Di sini juga masih ada kawan-kawan. Ini gambarnya ada. Fungsi serambi kiri pada jantung manusia adalah jawabannya E. Menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ya. Fungsi serambi kiri pada jantung manusia adalah menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Jawabannya adalah E kawan-kawan ya. Ini gambarnya kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan kalau mau lihat lebih boleh di pause atau dihentikan dulu. Kawan-kawan, nanti kawan-kawan akan juga mendapatkan soal tentang hukum Newton. Ini soalnya. Sebuah batu dijatuhkan dari jembatan dan menyentuh air 5 detik kemudian. Berapakah kecepatan akhirnya? Jawabannya adalah D kawan-kawan ya. 50 m per s. Sebuah batu dijatuhkan dari jembatan dan menyentuh air 5 detik kemudian. Berapakah kecepatannya akhirnya? Kecepatan akhirnya adalah D, yaitu 50 per ms ya. Ini gerak jatuh cara penghitungannya kawan-kawan. Tapi jawabannya adalah D ya. Tentang hukum Newton. Masih tentang hukum Newton, Uti mendorong kardus dengan gaya 60 N sehingga kardus tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila massa kardus tersebut 6 kg, maka percepatan kardus tersebut merupakan, jawabannya B kawan-kawan ya. Jawabannya adalah B, 10 M per S pangkat 2. Jawabannya B, 10 M per S pangkat 2 ya. Itu tentang hukum Newton kawan-kawan. Ke-18 kawan-kawan ya, ini rangkuman soal 100% FR-P3K PGSD berdasarkan soal-soal tes tahap 2 2021. Gaya kawan-kawan ya, jangan lupa gaya kawan-kawan ya. Gaya yang terjadi seperti pada gambar adalah titik-titik ya. Ini gambarnya kawan-kawan. Ini adalah pembahasannya kawan-kawan. Jawabannya adalah C kawan-kawan. Gaya pegas dan otot ya. Gambarnya adalah ini. Gambarnya adalah ini. Maka gaya pegas dan otot ya. Gaya pegas dan otot. C. Tapi di sininya kawan-kawan gravitasi gaya pegas dan gravitasi gaya pegas ada lanjutannya dan otot kawan-kawan ya. Jadi jawabannya tetap C kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan ya. Masih tentang hukum Newton, perhatikan macam-macam gaya berikut. Gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gaya mesin, gaya gravitasi. Yang merupakan gaya sentuh adalah A. Jawabannya kawan-kawan ya. 1, 4, dan 5. Ya. 1 gaya gesek, 4. Aduh, 4-nya nggak ada ya. 5 gaya mesin ya. Jadi kawan-kawan yang merupakan gaya sentuh adalah A. 1, 4, 5 gaya gesek. 4-nya tidak ada, hilang. 5 gaya mesin ya. Jawabannya adalah A kawan-kawan. Ini masih tentang gaya kawan-kawan. Gaya yang terjadi seperti pada gambar adalah A. Gaya gesek dan gaya gravitasi. B. Gaya pegas dan gaya gesek. C. Gaya otot dan gaya gravitasi. D. Gaya otot dan gaya gesek. E. Gaya gesek dan gaya pegas. Jawabannya adalah D. Gaya otot dan gaya gesek. Ini anak yang mendorong bangku ya. Jawabannya D. Gaya otot dan gaya gesek.
Ini juga masih gravitasi kawan-kawan, tentang mobil. Ya, perbandingan gaya yang bekerja pada mobil mainan A dan B adalah jawabannya A kawan-kawan ya. 2 dibagi 5, 2 berbanding 5 ya. Ini mobilnya ya kawan-kawan. Kalau ada ini kawan-kawan nanti di pause saja kawan-kawan ya. Ini soal yang kemarin keluar kawan-kawan. Kawan-kawan, nanti kawan-kawan akan bertemu dengan soal proses daur hujan ya. Soalnya ini kawan-kawan, pencemaran di Sungai Bengawan Solo yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Banyak ikan yang mati akibat air sungai tercemar limbah pabrik. Usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari permasalahan tersebut adalah C kawan-kawan, mengolah limbah pabrik sebelum dibuang ke sungai ya. Itu kawan-kawan ya. Ini kaitannya dengan proses daur hujan. Yang kedua satu kawan-kawan, ada pembahasan soal tentang tenaga surya. Soalnya ini, perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya adalah A. Energi panas menjadi energi listrik, energi cahaya menjadi energi listrik, energi gerak menjadi energi listrik, D. Energi cahaya menjadi energi kalor, E. Energi kalor menjadi energi cahaya. Jawabannya adalah B. Energi cahaya menjadi energi listrik. Perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya. Jawabannya B ya. Cara kerja panel surya adalah panel menerima cahaya dari matahari yang menyebabkan terjadinya listrik dari gabungan foton dan elektron. Jawabannya adalah B kawan-kawan. Nah, dua-dua kawan-kawan, ada soal nanti energi kinetik, potensial, dan mekanik. Ini soalnya. Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah mulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti A. Penambah, B. Lain, C. Pemelihara, D. Pengganti, E. Sumber. Jawabannya adalah D. Alternatif artinya pengganti ya. Kawan-kawan, itu dulu yang dapat disampaikan dari channel YouTube Rahmat Heldi HS terkait dengan soal-soal yang sudah keluar pada soal tes tahap 2 yang sudah diikuti oleh kawan-kawan kita yang sudah ikut tes, dan saya rangkum dalam soal-soal seperti ini. Ingat-ingat kawan-kawan, dipahami, semoga masih ada waktu untuk membaca atau membahas soal ini sehingga kawan-kawan lulus di tes P3K tahun 2021. Dari channel YouTube Rahmat Heldi HS mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahan, jangan lupa subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.